Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Drawing Piala Dunia U20 2023 digelar 1 April. Siapa lawan timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 akan terungkap pada awal April mendatang. Drawing kejuaraan ini akan digelar pada 1 April. Total akan ada 24 tim dari 6 konfederasi. Selain timnas U20, baru ada 11 tim yang sudah lolos kualifikasi, yang salah satunya adalah Israel. Adapun saat ini pemerintah sedang menyiapkan opening ajang ini. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Piala Dunia U20 akan dibuka dengan meriah. Hal ini akan menjadi tradisi baru Piala Dunia U20 yang biasanya hanya dengan seremoni ala kadarnya, tetapi Indonesia mau memberikan kesan baru dan hal itu sudah mendapat persetujuan FIFA. Tok, Real Madrid gak jual beli pemain di Januari. Bursa transfer musim dingin akan ditutup pada Selasa 31 Januari besok. Tim-tim top Eropa beberapa sudah belanja pemain baru demi memperkuat tim. Dilansir dari Marca, Real Madrid adem ayem saja. Madrid jauh dari gosip-gosip pembelian pemain selama bursa transfer musim dingin yang dibuka pada awal Januari kemarin. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti angkat bicara. Dirinya menegaskan kalau timnya tidak akan belanja atau jual pemain di Januari ini. Tertutup dalam segala aspek, baik pembelian atau penjualan. Singkatnya, kejutan, Joao Cancelo siap tinggalkan Manchester City menuju Bayern. Seperti dilaporkan The Athletic, Cancelo kabarnya ingin meninggalkan City di akhir bursa transfer musim dingin. Situasi yang sulit menjadi penyebabnya. Cancelo dikabarkan merapat ke Bayern Munich. Raksasa Bundesliga itu disebut tertarik meminjam Cancelo sampai akhir musim. Bayern memang krisis bek sayap. Nosair Mazraoui sedang cedera. Cancelo dirasa bisa menjadi opsi. Bayern dan City sendiri kabarnya sudah sepakat soal transfer peminjaman Cancelo. Peminjamannya juga termasuk opsi mempermanenkan bek asal Portugal itu di Rotten di akhir musim nanti. Selanjutnya, sang pemain diagendakan tes medis sebelum diresmikan pindah ke Jerman. Terungkap penyebab Joao Cancelo dadakan pindah ke Bayern Munchen, Pep Guardiola jadi tersangka utama. Bek sayap Manchester City, Joao Cancelo membuat geger media Inggris. Pasalnya, Cancelo secara tiba-tiba memutuskan untuk bergabung dengan Bayern Munchen pada bursa transfer Januari 2023. Dilansir dari Daily Mail, penyebab utama kepergian Cancelo tidak lepas dari peran pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Menurut laporan media Inggris tersebut, hubungan antara Cancelo dan Guardiola mulai memburuk sejak Piala Dunia 2022 berakhir. Kabarnya Guardiola mulai tidak mempercayai Cancelo sebagai pilihan utamanya. Keduanya bahkan sering terlihat cekcok. Saatnya Chelsea cuci gudang. Sejak kepemilikan klub beralih ke tangan pengusaha Amerika Serikat Todd Boehly, Chelsea dirombak habis-habisan. Uang segunung dikeluarkan untuk membeli banyak pemain baru dan khususnya pemain-pemain muda yang dinilai bertalenta. Chelsea total sudah mendatangkan setidaknya 15 pemain baru, satunya pemain pinjaman yakni Joe Felix. Total The Blues sudah habiskan uang sebanyak 5 triliun rupiah. Dilansir dari Daily Mail, Chelsea diketahui masih akan belanja pada musim panas 2023 mendatang. Akan tetapi Chelsea juga akan cuci gudang. Beberapa pemain yang masa baktinya akan habis seperti N'Golo Kante, Jorginho, Thiago Silva, dan Cesar Azpilicueta diketahui tidak akan diberi perpanjangan kontrak. Selain itu, beberapa pemain juga akan masuk daftar jual. Rumornya mereka adalah Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Kai Havertz, sampai Pierre-Emerick Aubameyang. Real Madrid dan Barcelona bertemu di semifinal Copa del Rey. Undian semifinal Copa del Rey digelar pada Senin 30 Januari 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan semifinal akan dimainkan dalam 2 leg.
sorotan akan tertuju ke duel El Clasico. Real Madrid akan lebih dulu menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu di leg pertama sebelum gantian tandang ke Camp Nou. Itu berarti Madrid dan Barcelona akan bertemu sebanyak 5 kali di musim 2022-2023. Sejauh ini Madrid dan Barcelona sudah berduel 2 kali dan saling mengalahkan dengan skor identik 3-1. Sementara itu, semifinal lainnya mempertemukan Osasuna dengan Athletic Bilbao. Ini adalah pertama kalinya Osasuna dan Bilbao akan bertemu di semifinal. Viral kartu merah bulat bikin penasaran fans yang melihat. Salah satu partai babak keempat Piala FA menghadirkan duel Wrexham versus Sheffield United. Partai itu dimainkan di Resource Ground dengan skor akhir 3-3. Selain 6 gol yang tersaji di laga Piala FA itu, perhatian juga tertuju ke momen di menit ke-71 ketika Daniel Jebisonnya Sheffield menerima kartu merah. Kartu merah yang diacungkan wasit Dean Whetstone itu terjadi karena sebuah insiden yang tidak melibatkan bola secara langsung. Setelah itu ramailah netizen membahas momen tersebut. Selain karena kontroversial, juga akibat bentuk kartu merahnya. Bukan persegi seperti biasa dilihat, melainkan bulat. Resmi Everton tunjuk Sean Dyche sebagai pelatih baru. Sean Dyche resmi diumumkan sebagai pelatih baru Everton. Pelatih berkebangsaan Inggris itu pun mendapatkan kontrak selama 2,5 tahun alias sampai akhir Juni 2025. Dyche pun sangat bersemangat untuk mengemban tugas barunya sebagai pelatih baru Everton. Ex-pelatih Burnley itu berjanji kepada para fans dengan membawa The Toffees bangkit dari keterpurukan. Dyche yakin akan hal itu karena menilai Everton punya kualitas pemain yang bagus. Dirinya pun bakal melakukan perombakan dengan memasukkan filosofi permainannya guna mengukir hasil yang manis. MU terus berkembang, Casemiro yakin setan merah bisa raih banyak gelar. Casemiro percaya diri timnya saat ini layak disebut penantang gelar juara di Liga Inggris. Hal itu tak terlepas dari semakin berkembangnya setan merah di bawah asuhan Erik ten Hag. Kami berada di jalur yang baik. Ini adalah cara untuk memenangkan gelar. Tetapi kami harus terus berkembang. Kami tahu kami maju sesuai rencana. Selangkah demi selangkah kami membangun tim yang terstruktur dengan baik. Ini penting untuk memenangkan gelar di masa depan. Anda harus membangun pondasi yang kukuh, ungkap Casemiro. Siap-siap, Ten Hag akan cuci gudang di musim panas 2023. Erik ten Hag berencana untuk bersih-bersih skuad setan merah di musim panas nanti. Ia sudah beberapa kali mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir, MU banyak merekrut pemain yang kurang bagus. Alhasil itu mempengaruhi performa timnya saat ini. Ten Hag berencana untuk melepaskan pemain-pemain tersebut dan menggantikannya dengan pemain-pemain yang sesuai dengan kriterianya. Sang manajer dilaporkan sudah memetakan pemain-pemain yang ia inginkan. Namun masalahnya kebanyakan pemain tersebut punya mahar yang tinggi. Di sisi lain, keuangan United sendiri tidak terlalu berlimpah di musim panas nanti. Itulah mengapa penjualan pemain-pemain tersebut krusial untuk mensukseskan rencana transfernya. Chelsea nekat tebus Enzo Fernandez dengan harga fantastis, pelatih Benfica cuma bisa pasrah. Gelandang berusia 22 tahun milik Benfica Enzo Fernandez kembali ditawar oleh Chelsea sebelum penutupan bursa transfer Januari 2023. The Blues memberikan tawaran fantastis kepada Benfica, nilai 105 juta pound sterling atau sekitar 1,9 triliun rupiah akan dibayarkan oleh Chelsea demi mendapatkan pemain asal Argentina tersebut. Menanggapi soal bursa transfer, Roger Smith mengaku sudah pasrah andai Enzo Fernandez bergabung dengan Chelsea. Perkembangan terakhir, Enzo Fernandez tinggal menunggu pihak Benfica untuk memberikan persetujuan kepindahannya ke Chelsea. Usai bolos latihan di Everton, Anthony Gordon resmi pindah ke Newcastle United. Anthony Gordon sempat bolos latihan di klub Liga Inggris Everton beberapa hari lalu, tetapi sekarang resmi bergabung dengan Newcastle United.
Selain resmi bergabung dengan Newcastle United, Anthony Gordon juga memberikan janji kepada para fans klub barunya dapat memberikan penampilan yang memuaskan. Anthony Gordon didatangkan Newcastle United dari Everton pada bursa transfer Januari ini dengan mahar transfer 45 juta pound sterling. Ajaib kalau Liverpool finish 5 besar. Liverpool diragukan bisa bangkit dan menyelamatkan musim ini. Si Merah disebut melakukan keajaiban jika bisa finish di 5 besar Liga Inggris. Hal itu diungkapkan oleh mantan pemain Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara. Saya rasa ini akan jadi musim yang berat buat mereka. Saya tak yakin mereka akan memenangi trofi musim ini dan akan jadi keajaiban buat mereka kalau mereka bisa finish kelima. Imbuhnya. Di Premier League, skuad besutan Jurgen Klopp tercecer di posisi 9 dengan 29 poin. Dari 19 laga, mereka tertinggal 10 poin dari Manchester United di posisi 4 yang merupakan batas zona Liga Champions. Harvey Elliott tak cedera, Liverpool bisa bernafas lega. Gelandang Liverpool Harvey Elliott baru-baru ini menyatakan bahwa dirinya tidak baik-baik saja dan tidak mengalami cedera. Pernyataan Elliott ini sendiri ia informasikan kepada fans Liverpool setelah sebuah insiden di dalam lapangan di mana kepalanya sempat terbentur. Kejadian itu sendiri terjadi di laga melawan Brighton pada hari Minggu 29 Januari kemarin di mana Liverpool mengalami kekalahan 2-1. Arsenal datangkan Jorginho sebelum bursa transfer ditutup. Pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano mengklaim Jorginho akan bergabung dengan Arsenal sebelum jendela transfer Januari ditutup. Hal itu dikarenakan Arsenal gagal dalam mendatangkan Moises Caicedo. Chelsea dikabarkan juga terbuka untuk membiarkan pemain berusia 31 tahun itu pergi. Pemain internasional Italia itu akan habis kontrak di Stamford Bridge pada musim panas mendatang. Sempat ada keraguan, pada akhirnya penggemar Arsenal harus percaya bahwa Arteta dan Edu melihat sesuatu dalam diri Jorginho yang mereka yakini dapat membantu The Gunners meraih gelar musim ini. Valencia pecat Gennaro Gattuso. Perjalanan Gennaro Gattuso sebagai pelatih Valencia menemui titik akhir. Juru taktik Italia itu diputus kontrak oleh Los C. Kabar itu disampaikan Valencia dalam keterangan resmi klub Selasa 31 Januari. Posisi Gattuso untuk sementara ini digantikan mantan pelatih interim Salvador Foro González Marco. Gattuso total sudah memimpin Valencia dalam 22 pertandingan di semua kompetisi. Hasil yang diraih timnya bisa dibilang tidak memuaskan. Valencia menelan 10 kekalahan, 5 imbang dan 7 kemenangan selama diasuh Gattuso. Cavani dan kawan-kawan terjerembab di posisi ke-14 klasemen Liga Spanyol 2022-2023 dengan 20 poin. Diserang Ultras, Nicolo Zaniolo hapus status pemain AS Roma. Hubungan Nicolo Zaniolo dan AS Roma makin memanas setelah penyerang berusia 23 tahun itu menanggalkan statusnya sebagai penggawa Gelo Rossi di bio Instagram pribadinya. Zaniolo kini mendapat ancaman dari fans garis keras Roma. Fans juga memasang spanduk di tempat latihan tim yang meminta agar Zaniolo segera angkat kaki dari tim karena menganggap hati sang pemain tak ada lagi berada di Roma. Bukan itu saja, Zaniolo juga dikejar fans sehingga harus meminta bantuan perlindungan dari kepolisian yang kemudian datang ke rumahnya untuk membubarkan fans yang sedang diamuk amarah. Demi keselamatan, laman Tutto Mercato Web mewartakan Zaniolo langsung meninggalkan Roma pada tengah malam waktu setempat dan memilih pulang kampung ke La Spezia untuk menenangkan diri. Keuangan Barcelona bermasalah, kontrak baru Alonso ditolak La Liga. Perpanjangan kontrak Marcos Alonso bersama Barcelona diklaim ditolak La Liga lantaran masalah keuangan Blaugrana. Alonso menandatangani kontrak baru untuk 1 tahun ke depan bersama Barcelona pada pekan lalu. Akan tetapi, La Liga diklaim menolak perpanjangan kontrak itu karena peraturan Financial Fair Play dikutip dari Sport. Pasalnya, mendaftarkan kontrak baru Alonso akan membuat pengeluaran gaji pemain Barcelona di atas batas La Liga.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!